Islam di Madinah. Strategi yang dilakukan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam dakwah menyebarkan agama Islam antara lain membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Membangun masjid ini merupakan usaha pertama Nabi Muhammad dalam membentuk masyarakat Islam Madinah. Masjid yang pertama dibangun Nabi di Madinah adalah Masjid Nabawi yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah bulan September tahun 622 sebelum Masehi. Fungsi masjid di zaman Rasulullah adalah sebagai berikut: sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, bidang ibadah dan akhlak, menjadi sarana ibadah seperti sholat, menjadi tempat belajar agama Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis, sebagai sarana tempat penyambung tali silaturahim antara kaum muslimin, sebagai sarana sosial, menjadi tempat bermusyawarah, dan tempat penyusunan strategi perang. Yang kedua, membangun ekonomi rakyat dengan membangun pasar yang tidak jauh dari masjid. Pasar tersebut telah berubah sistem pasar Yahudi dan ada pada saat itu dengan kehadiran pasar yang menganut sistem perekonomian Islam disambut hangat oleh masyarakat Madinah karena mampu menyuguhkan sistem perekonomian yang menguntungkan semua pihak, jauh dari riba dan keserakahan. Pasar Madinah inilah yang kemudian menjadi urat nadi perekonomian negara Islam yang pertama yang berpusat di Madinah. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nabi Muhammad dalam hijrahnya ke Madinah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah orang-orang dari Islam di kota Madinah yang juga ikut berhijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad. Sedangkan kaum Ansor adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor agar mereka dapat saling membantu dan mengasihi satu sama lain. Selanjutnya, cara Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Yang pertama, memperkenalkan sistem saudara angkat. Yang kedua, setiap Muhajirin mempunyai saudara angkat daripada golongan Ansar. Yang ketiga, terjalin hubungan kasih sayang dan persaudaraan yang utuh. Yang keempat, tali persaudaraan semakin mendalam hingga mereka menganggap saudara satu sama lain dan menyebabkan Muhajirin tidak terasing di negara orang. Yang terakhir, saling kasih sayang tolong menolong. Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan undang-undang hasil kompromi antara umat Islam dan non-Muslim di Madinah yang digunakan sebagai dasar hidup dan aturan yang harus dipatuhi bersama antar pihak yang terkait. Atas kesuksesan ini, Piagam Madinah dijadikan sebagai dasar toleransi beragama. Inilah yang menginspirasi umat Islam hari ini dan tetap menjaga toleransi umat beragama. Madinah adalah tujuan Nabi Muhammad untuk melakukan hijrah dari Mekkah dan secara berangsur-angsur berubah menjadi ibu kota kekaisaran Muslim dengan pemimpin pertama langsung dari Nabi Muhammad, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali. Kota ini menjadi pusat kekuatan Islam dalam abad-abad. Komunitas Muslim mulai berkembang. Madinah adalah tempat bagi 3 masjid tertua yang pernah dibangun, yaitu Masjid Quba, Masjid Nabawi, dan Masjid Qiblatain atau Masjid Dua Kiblat.
Umat Muslim percaya bahwa menyelesaikan dari serangkaian penurunan surah Al-Quran diterima Nabi Muhammad di Madinah, yang dikenal sebagai surat Madaniyah, yang tampak perbedaan dengan surat Makkiyah. Pada masa sebelum Islam berkembang, kota Madinah bernama Yatsrib dikenal sebagai pusat perdagangan. Kemudian, ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah, kota ini diganti nama menjadi Madinah sebagai pusat perkembangan Islam sampai beliau wafat dan dimakamkan di sana.